استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا ونبينا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وخصوصا لشيخنا ومربي روحنا المكرم بمحمد أمين مدائي وأصوله وفروعه وحبه أن الله يشفي مرضى أبينا ولأخينا ولأزواج شيخنا ولجميع المسلمين وأن الله يحفظنا ويحفظ عيالنا من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. قال المؤلف قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعال لما يريد. صدق الله مولانا العظيم ونفعنا بالقرآن الكريم. Mari kembali kita meneruskan membaca dan berupaya menerangkan isi buku yang memuat masalah ta'alluq sifat ma'ani. Sekarang lanjutannya halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sifat iradat Allah berta'alluq kepada mungkin ma'dum ba'dal wujud, maka nilai ta'alluqnya takhsis. Jadi ta'alluq sifat iradat kepada mungkin ma'dum ba'dal wujud, kepada mungkin yang saat ini sudah tidak ada lagi walau semula sempat ada. Apa ngarannya itu? Ta'alluq takhsis, yaitu menetapkan pilihan atas dua hal yang berlawanan. Semula Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan sesuatu yang tidak ada atau meniadakan sesuatu yang sudah ada. Dua hal berlawanan itu dua-duanya tidak mustahil bagi Allah untuk melaksanakannya, untuk memilihnya, katalah. Jadi apakah dipilih Allah ditiadakan atau sebaliknya Allah pilih diadakan, itu tidak ada halangan bagi Allah untuk menentukan dari dua pilihan tadi. Kemudian Allah tetapkan, Allah tentukan salah satunya, misalnya mengadakan yang semula tidak ada, atau meniadakan yang semula sudah, yang saat ini sudah ada. Dipilih Tuhan mana? Nah, itu takhsis namanya. Takhsis. Nah, jadi bila mana ada ulama memaknai makna iradah itu berkehendak, itu berarti di sini memberitahukan kepada kita bahwa iradah itu artinya Allah mampu memilih dari dua hal yang berlawanan. Tapi Habib Utsman beliau memaknai
iradat dengan menentukan. Ingat ya kalau lah Nasidin memilih makna iradat itu menentukan. Nah berarti taksis. Menentukan itu berarti dari dua pilihan yang sebenarnya mampu saja Allah menghendakinya, ditentukan atau dipilihnya lah salah satunya. Jadi ngaran ta'alluq ketika menghubungi sifat iradat Allah kepada mungkin ma'dum ba'dal wujud, itu ngaran ta'alluqnya ta'alluq takhsis, yaitu menetapkan pilihan atas dua hal yang berlawanan. Ketika sifat iradat Allah berta'alluq kepada mungkin mawjud ba'dal adam, asal kadada, kemudian saat sekarang ini sudah ada. Nah, seperti keberadaan kita nih, semula tidak ada, sekarang ada. Itu indah Allah berta'alluq ke kita nih, apa ngarannya? Maka nilai ta'alluqnya ma'iyah, yaitu hal-hal yang berlawanan dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat ini kita dalam kehendak Allah, apakah ditetapkannya dengan keberadaan di dunia ini ataukah akan dipindahkannya nanti, ya kada ditetapkannya lagi berada di sini, ada dalam genggaman Allah, dalam mau Allah, terserah maunya Allah kita. Dan ini disadari, kada disadari, diakuri, kada diakuri, mesti begitu supaya nyaman belajar mengakuri aja kita. Belajar mengakuri dengan jalan kayak apa? Bahwa apapun yang dipilih Allah itulah yang terbaik. Membuat kesadaran bahwa apa yang dipilih Allah itulah yang terbaik. Kayak apa jalannya? Kita selidik ya, Allah tuh siapa garang? Oh ternyata Allah tuh zat yang maha sempurna, yang dia tidak berhajat kepada kita, bahkan gawiannya selalu memenuhi hajat kita. Sayang laluan. Nah ketika orang yang kita sayangi nih menentukan sesuatu apapun kepada kita, itu kita sudah bertajak bahwa ini untuk kebaikan kita. Ada ndak pang tak pisah kita lan orang yang kita sayangi lah. Ndak kawai hanya anyar ke kawan ada meninggal anum pada kita kalian telah anak masih halus samanya yang akan naik, tapi kita kada meniwas lan Tuhan jadinya. Kenapa? Sebab kita yakini ada kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan ketika dia menjadikan atau memilih sesuatu yang dari pilihannya itu diperbuatnya lah sesuatu tadi. Tapi kan memperbuat itu, menampakkan itu tadi urusan kudrat, urusan iradat hanya menentukan pilihan apa gerangan yang diperbuat. Mengenai memperbuatnya itu bagian kudrat. Jadi dalam genggaman Allah apa yang saat ini ada, termasuk di dalamnya kita. Ketika sifat iradat Allah berta'alluq kepada mungkin sayujat yang bakal ada, berarti ya kalau sayujat itu kan mungkin yang bakal ada, saat ini belum ada tapi nanti bakal ada, seperti apa hari kiamat kejadian sama contohnya. Maka nilai ta'alluqnya hukmiyah. Apa itu? Yaitu apapun yang Allah tentukan nantinya pastilah terjadi. Jar Tuhan bakal ada hari kiamat, pasti hari kiamat itu terjadi. Kapan aja lagi nang kita kada tahu lah. Apa yang Allah sudah tentukan di masa mendatang itu pasti terjadinya. Ketika sifat iradat Allah berta'alluq kepada mungkin alim Allah annahu lam yujad,
hanya Allah, hanya dalam ilmu Allah bahwa tidak bakal berubah. Nah, kita aja supaya nyaman dalam ilmu Allah sesuatu itu kada bakal berubah. Nah itu yang dita'aluki Allah. Tapi kan dalam ilmu Allah, dalam ilmu kita kada jangkauan kita nih, kada dalam ranah kita jurang, kada jangkauan kita. Dalam ilmu Allah sesuatu tuh kada bakal berubah. Seperti adanya iman Abu Jahal, kalinya dasar kadada lam yujad sampai ke putingnya kalana. Nah maka dasar kada berubah. Allah tentukan bang rupanya sudah si Abu Jahal itu kada bakal beriman. Jadi kada ada lalu imannya hingga sampai ke puting. Maka nilai ta'alluqnya bil quwwah, hingga bisa saja apa yang dia kehendaki tidak selaras dengan apa yang dia perintahkan. Nah di sini kan mesti Allah tuh memerintahkan sesuatu, tapi yang dipilihnya kan mesti sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Seperti Allah kehendaki adanya orang kafir dan ahli maksiat. Allah memerintahkan adanya orang kafir. Adalah perintah Allah kita kada boleh kafir. Dalam perintah Allah setiap makhluknya itu mestilah taat. Bahkan perintah tadi ditambahnya dengan motivasi bagaimana kalau orang itu berbuat taat, masuk surga misalnya, dan ancaman-ancaman bagaimana kalau orang itu berbuat maksiat agar mereka itu lurus di dalam iman dan taatnya. Tapi nyatanya dikehendakinya ada orang kafir dan ahli maksiat. Ialah bukti dikehendakinya diciptanya. Kudrat main tuh. Bintangan kehendak kan kada ada munculnya di kudrat. Makanya di dalam kudrat itu ada iradat. Di dalam kenyataan kudrat itu ada iradat. Semalam sudahlah. Kenyataannya berseleweran di sekitar kita orang ahli maksiat. Almarhum Guru Yahya tak ingat berkisah orang ahli maksiat di bulan Ramadan. Ayo Guru Yahya Allah yarham. Nasanak ketua moe kita lah Guru Haji Huddin. Ya Guru Yahya ada dua laki, ini seorang bini balawan anaknya ke pasar hendak bertukar alat pembukaan rupanya. Di jalan bertemuan warung sakaduk, tertumbuk pandangan anak kepada betis salah seorang pengunjung, ditunjuknya dan dipadahkannya oleh mamanya, tuma abah jarnya di warung sakaduk tuh. Jar nang kuitan mana nak tuh dasar nang bini pun mengakui itu nang laki, tapi nang bini kan berupaya untuk menghindarkan anak tuh dari melihat kelakuan yang kada bagus dari anak dari kuitan lain nak ulun yakin abah itu mana buktinya tuh sandal sidin sandal tuh banyak kayak nang sama lon abah pabrik kada sebuting bang bujur aja ada paku piciknya tuh betanda nah jenang kuitan kada kawa lagi nah paku mudahan ada jalan. Nah ikam mun yakin naklah ikam aku naik kalau abah ikam tuh jangan lagi nang kayak itu inggih sian abah kena disiksaan orangnya mangajijur banyak anak nang kuitan kada tahu-tahu kita akali nak gimana mudahan. Nah kamu sanggup lama ambil sandal abah kamu tuh insyaallah. Tungguinya pas panat abahnya mengangkat batis sedang diambilnya sandal buat dalam kantong bawa bulik. Abahnya tak kisah sudah panat berduduk rupanya dihunjurakan pulang batis mahahar kada ada lihat sandal diitihi dasar hilang nahamnya ada nang mencuntan sandal kok. Nukarai biasa bulan
Bulik ke rumah kah? Kadaham mencari masjid. Guring. Dia nyaman di budibur masjid itu banyaklah angin guring. Bangun parak bebuka. Bulik kai indah junjang awak nih kisah orang nang puasa juga tuh. Bibir dikakaringi. Pertanyaan tiga bertemu anak bini sudah parak bebuka ke mamanya aja. Kayak orang juga tuh. Kalahnya dong puasa kan ada takun-takun bila parak berbuka tuh bilang ada tapi mahirannya lagi orang berpuasa tuh bersiap-siap aja dah. Nah, sambil kurihing nang anak menyapa abahnya, "Ai abah, kenapa sandal hanyar tuh hari raya masih jauh bah? Kada nak hari raya aja, sandal hanyar tuh nak gilih jarna anak. Kurihing terus na anak tuh." Singkat cerita berbuka panggencangnya pada nang puasa makan sampai tuntung sabuting lagi nang buka ada di dalam kumpulan meja makan itu satu tas kresek ya, kantongan. Nah, apa isinya ini jar? Karena bakal dibuka. Nah, ini makamnya anak nih pian aja berhak main buka. Sekali dibuka tanpa sadar ucapan keluar, nah ini sandal kunung hilang waktu duduk di orang sakadup tadi jar. Supan begitu pian kada lagi mau ulang. Nah, itu cara anak dan bini tadi menampakkan sayang dan kuitan menjerai dengan cara yang elegan jarang ini yang bagus kada menyinggung benar. Kada dikehendaki Allah kah adanya orang kafir dan orang munafik itu, orang ahli maksiat itu kada mau, kada dikehendaki, buktinya ada. Iyalah. Nah, jadi kada mesti kehendak Allah itu selaras dengan amarnya, dengan perintahnya. Dia tidak perintahkan orang untuk berada di dalam nilai kekufuran dan kemaksiatan, akan tetapi kenapa dia cinta itu urus. Dia cipta lah itu urusan dia dan kita yakin ada nilai kebaikan di sana. Tapi kita jangan di posisi itu ya, kalau kita cukup meyakini bila Allah bagagawi ada toh kebaikannya. Kada mau kada baik sebab Allah bagagawi berdasar ilmu. Menhendak mahu wali Tuhan bebanyakan ilmu juga lan Tuhan dulu. Kalau kisah ada juga lah bebanyakan dulu ilmu lan Tuhan hanya mahu wali Tuhan. Kada seapa-apanya ilmu, ibarat ada nisbah ilmu pada hakikatnya kan kada ada gitu lah. Selesai tentang ketika berta'alluq dengan mungkin yang empat. Lanjutannya masih sifat ta'alluq sifat qudrat. Ta'alluq sifat iradat. Nah, tersalah ulunlah. Masih tentang ta'alluq sifat iradat. Ta'alluq sifat iradat Allah ada dua. Pertama ta'alluq iradat suluhi qadim. Berarti sama dua lah. Kalau sifat kudrat kayak itu juga lah. Ta'alluqnya ada dua juga. Yang pertama ta'alluq kudrat suluhi qadim kalau juga. Nah iradat kayak itu juga. Ta'alluq iradat suluhi qadim. Kayak apa ta'alluq iradat suluhi qadim? Samakah dengan ta'alluq kudrat suluhi qadim? Tentu beda. Yaitu tidak terhalangnya Allah untuk memilih satu dari dua hal yang berlawanan. Nah, ini pintangan memilih, kada pintangan menjadikan tah. Seperti menjadikan ataukah tidak menjadikan. Mungkin dalam hal memilih nih, dipilih diadaakankah, dipilih kada diadakan. Itu kada ada halangan bagi Allah. Dan sifat dan adanya sifat iradat yang ada pada diri Allah itu tidak berawal nih kadimnya.
Jadi suluhnya pintangan kada terhalangnya dua hal yang belum Allah pilih itu untuk dipilih. Belum ada pilihan dari Allah nih memungkinkan dua hal itu untuk dipilih Allah, dan kada ada memaksa atau bahkan menghalangi Allah memilih salah satunya, misalnya mengadakan, kada ada menghalanginya. Nilai sifat iradat ini ada pada diri Allah tanpa adanya sebab, tanpa adanya awal. Kapan yo Allah tuh berisian sifat iradat? Kada ada. Itu nilai qadim tuh di situ. Nilai suluhinya di mana di dua hal memungkinkan untuk dipilih Allah. Belum bang Allah pilih. Belum Allah pilih, di suluh ini memungkinkan dua hal Allah pilih. Patut, dan arti suluh itu patut kalau lah pas saja Allah tuh dari dua hal itu memilih yang manakah pas terus gitu. Nah, terbuka selalu nilai suluh, nilai pas, baik dipilihnya diadakan atau dipilihnya ditiadakan. Kemudian yang kedua, ta'alluq iradat tanjizi qadim, yaitu sudah adanya pilihan Allah terhadap dua hal yang berlawanan tadi tanpa ada unsur pemaksaan dari siapapun dan dari apapun. Allah pilih asal Allah patut saja dua hal yang berlawanan itu dipilih salah satunya oleh Allah, tapi belum dipilih Allah, belum ditentukan Allah yang mana yang dipilih. Ketika sudah ada ketentuannya, misalnya mengadakan, misalnya, nah berarti itu sudah pada nilai tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Belum dipilih Allah, tapi Allah memungkinkan aja memilih satu daripada dua itu. Ketika Allah tentukan dipilih Allah salah satunya, misalnya mengadakan, berarti tanjizi qadim. Tapi ini qadim lah. Dan pilihan Allah itu masih pada dirinya yang qadim. Jadi untuk iradat ini yang keduanya tanjizi qadim. Jadi berarti kadada tanjizi hadis, ya kan? Dengan demikian berarti tidak ada ta'alluq tanjizi hadis pada sifat iradat, sebab pembuktian atas apa yang Allah pilih atau apa yang Allah kehendaki adalah bagian qudrat. Nah, cocok kalau Habib Utsman cukup sidin mengatakan percaya kepada qadar Allah baik dan buruk. Kada dibuat sidin lagi qada, sebab qada itu sudah ada di dalam qadar. Artinya apa? Untuk qadar itu kita kada tahu. Apa yang dipilih Allah tuh hanya ada pada diri Allah. Hanya ada pada diri Allah. Falamma ta'allaqat iradatullah fil ilmil qadim bi zuhurit takhsis lil basharil karim bit taqdimi wat takrim nafadhatil qudratul bahira bin ni'matil wasi'ati wal minnatil ghamirah fanfalaqat baydah at-taswir. Itu fanfalaqat baydahnya urusan qudrat bak langsung jadilah untuk menjadikan itu bagian kudrat. Di kudrat ini nang ada nilai permainan hati kita nih, dinang sudah jadi tah, dinang sudah jadi ini tah, nang kita tuh teruji apakah ridha terhadap qada dan qadar tadi, terhadap qadar nang ianya lah, terhadap nang terjadi, apakah syukur aja kita ataukah sabar aja, dan kepentingannya itu ridha kada terhadap apa yang Allah tentukan. Terujinya iman kita itu di
qadar tinapa nang sudah dimunculakan oleh Allah. Nang dimunculakan oleh Allah bukan Allah, ya kan? Gawian Allah, af'al Allah, tapi atas kehendak Allah. Jadi ada di dalam kehendak Allah. Jadi pian hendak mengetahui kehendak Allah di napa nang sudah jadi, itu aja dah. Pian hendak tahu Allah tuh bersifat iradat di mana di napa nang sudah jadi. Sebab nang sudah jadi sekali lagi bukan cuma bukti kudrat Allah, tapi ada di situ kenyataan kehendak atau iradat Allah. Bukan cuma kenyataan mampunya Allah, tapi sekaligus maunya Allah. Kita kayak apa menerima? Bersyukur bila bersesuaian dengan yang kita kehendaki, bersabar bila kada bersesuaian dengan apa yang tidak kita kehendaki. Bersyukur artinya ketika dapat nikmat taganang mun'im dan menggunakannya sesuai kalamnya mun'im. Mun'im yang memberi nikmat. Dapat nikmat kada singgah di nikmat itu hati kita, tapi taganang mendatangkan nikmat kemudian menggunakannya sesuai arahan daripada yang mendatangkan nikmat tadi, kemudian dapat bala. Taganang pulang lawan yang mendatangkan itu bala dan berupaya menyangka baiki napa garang di sebalik bala itu ngarannya husnuzan. Bila belum dapat, yakini secara global pasti ada kebaikannya. Mana kebaikannya? Berharap kepada Allah dinampakkan. Bisa juga sudah bercucu hanya tahu kena. Ini sekolahnya dampakkan Tuhan. Anunya hikmahnya kena dalam perjalanan hidup kita nih ada masanya kena bertabuhan. Syukur kada jadi. Padahal ketika kada terjadi apa yang kita ingin itu sakit hati, tapi yakin kita ada aja tuh kebaikannya, ada aja tuh kebaikannya, itu yang diamang oleh hati kita tuh. Buntung kita sarah aja pang cuma hati ada aja tuh kebaikannya aja hati nih. Maka tenang pian, bila nang itu tuh nang diamang tuh ada aja kebaikannya apa tenang. Amun digegenalakan makin naik sakit hati dikhawatiri karena membawa kepada fisik pun akan bertindak, panasnya itu kena sampai teka kepala, nah lalu kada terkontrol emosi. Maka bila sudah dilampiasakan manang hasil nang baiknya ada dari situ. Sudah jasa luhai hindak umamai sudah seorang nang luhai hindak nang mendengar kasihan, akhirnya orang dandam kada bagus hidup. Kita pun kada benar-benar nikmat juga melakukan satu hal yang kada bagus itu seperti mamamai orang tuh bagus kada, nyaman kada, asaan nare itu semu aja rasa puas tuh semu. Kalau kada bersesuaian dengan apa yang Allah tetapkan, Allah perintahkan maka kada bagus. Kemudian ta'alluq sifat sama Allah Subhanahu wa taala. Sifat sama Allah berta'alluq kepada maujudan. Beda dengan kudrat dan iradat. Kudrat dan iradat sama ta'alluqnya kepada mumkinat. Dan 4 macam mumkinat tuh. Mutalaah ya kitab ni kena ya buku ni. 4 macam mumkinat. Sama. Nah untuk sifat sama ini kepada maujudat. Maujudat kata jamak dari maujud, artinya mufradnya maujud. Maujudani, maujudat, jamak muannas salim. Maujudat artinya segala yang ada. Maujud sebenarnya telah atas salah mungkin tak. Maujud artinya yang ada, maujudat berarti segala yang ada. Jadi maksud tulun itu pada maujud itulah, maujud artinya yang ada. Maujudat berarti jamak daripada maujud, semua atau segala yang ada. Maujud ada 2 Bapak Ibu sekalian,
ada maujud qadim, ada hadis maujud. Nah ada nih, segala yang ada nih ada dua. Ada maujud qadim, artinya yang adanya tanpa awal. Allah tuh maksudnya tuh. Allah tuh maujud kada maujud, cuma nilainya qadim, ada tanpa awal. Kemudian ada hadis maujud, artinya yang adanya diadakan. Iya, seluruh makhluk termasuk kita. Jadi jangan asaan juga mengadakan aku ini ada. Cuma adanya di dalam hadis maujud, tinggal mandak di mana aja lagi. Hanya ada hakikat, ada majaz, ya Allah, ada hakiki, ada majazi. Imbah ini andaknya di hakiki, ini di majazi. Selesai. Kada bertentangan kena lawan logika ta. Ta'alluq sifat sama Allah kepada maujud qadim dirinya nih, yaitu Allah terus menerus mendengar tanpa alat dan tanpa batas. Kalau kau mendengar Allah dengan telinga dan mendengar Allah tuh ada batas radius sekian kilometer, kadada inkishaf itu mendengarnya Allah terhadap dirinya. Kan yang sempurna itu bukan cuma mendengar akan yang lain dirinya, kita seorang mendengar juga lawan diri kita, ya kalau apa yang ada pada kita nih, kada terhadap apa yang ada pada orang lain aja kita dengar misalnya. Tapi ini Allah kada kayak itulah, kita kan mendengar dengan telinga, kemudian yang didengar itu ada berupa volume, ya kalau ada keras, ada rendah. Kita berucap dengan nada rendah, kita mendengar. Kita berucap dengan nada tinggi, kita mendengar. Ucapan orang kita mendengar, gitu juga. Jadi yang sempurna itu bukan cuma terhadap ucapan selain diri kita pun kita dengar juga. Aku kada mendengar di ucapanku, karena kada sempurna, berarti itu kada sempurna. Nah Allah lebih lagi tentu daripada itu. Nah jadi ada juga cerita tentang mendengarnya Allah terhadap dirinya, itu ngarannya ta'alluq sifat sama terhadap maujud qadim. Ya salah. Kalau pun bingung ya, masa Allah aja mendengar terhadap dirinya? Memang yang nilai sempurna itu berbatas ke pendengaran hanya terhadap selain dirinya aja kah? Terhadap dirinya pun dia mendengar. Nilainya maujud qadim dirinya itu. Kemudian ta'alluq sifat sama Allah kepada hadis maujud, yaitu memfungsikan pendengaran makhluk. Jadi sadar kita ketika ada pendengaran kita berfungsi, ada yang memfungsikan, dita'alluqi oleh sifat sama-nya Allah. Kalaulah Allah tuh kada berisian sifat sama, kita pun tidak bakal ada bersifat sama. Cuma bedakan samanya Allah qadim, samanya kita hadis. Ta'alluq sifat sama Allah ada tiga. Wa sallallahu wasallam ala nabiyil akram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين
آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما فعلناه من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية بالغة، رحمة نازلة وبركة شاملة لحضرة النبي وآله وصحبه والتابعين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين، وخصوصا لأخينا الحاج أحمد غزالي ابن حاج محمد صالح وأصوله وفروعه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Kami mengharap kehadiran pian barataan untuk membuka